Suara sepoi angin malam menambah romansa klinik di dusun ini malam ini. Perlahan dan perlahan Mbok Darsina mendekati pos kamling. Dari apa yang ia lihat kejauhan, kini nampak jelas ia cerna dengan kedua bola matanya. Bukan sesuatu, namun sosok mengerikan berborok yang memenuhi seluruh tubuhnya. Tapi sosok itu hanya diam dan bergelayutan di pohon beringin itu. Sopo kowe? Jawaben aku, sopo sejatine awakmu? Dua kali pertanyaan yang sama, dan yang kedua kalinya dengan nada keras dan tinggi. Namun tetap saja sosok itu hanya diam. Jagat demit lan wingi, aja wani-wani ngeganggu urip katentremane menungso. Panggonanmu lan panggonanku asale cipta rasa ning Gustiku. Cipta rasa kang bisa kudu urip beberayan lan sesandingan. Aja padha ngeganggu lan gawe cilaka siji lan sijine. Bali tekan panggonmu lan asalmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Aksara Jiwo. Cerita ini ditulis oleh Balakarsa. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Aksara Jiwo. Si pengumura dewa tanpanya gembira tepat Semua itu apa ada hubungannya dengan orang yang pernah dekat dengan Siska ya, Den? Ucap Dimas dengan mengelus kepalanya sembari menggaruknya. Nampak raut wajah kebingungan dari Deno. Sangat lama kami duduk termenung sembari menunggu Deno mengingat sesuatu. Entah berapa jam, bahkan aku rasa sebungkus rokok berbungkus merah habis kuhisap tak bersisa. Lalu aku ingat Siska pernah cerita dengan aku ketika masa kecilnya. Apa itu? Begini ceritanya. Suara bayi perempuan baru saja lahir dibantu dengan seorang dukun beranak desa. Anak itu pun dibersihkannya dan segera diberikan ke samping ibu kandungnya bernama Tini. Sudah lahir, Mbok? Sampun, Ger. Anakmu perempuan. Syukur dan bahagia mereka panjatkan. 10 tahun membina rumah tangga, akhirnya mereka bisa merasakan menjadi keluarga yang benar-benar keluarga. Bayi perempuan mungil itu menjadi pelengkap mereka sebagai pasutri. Bagaimana, Mbok? Sehat semua ya anakku? Ucapmu pada dukun beranak itu. Sehat sakabehane, Ger. Lengkap, tidak ada kekurangannya. Alhamdulillah Gusti. 1 minggu berlalu, acara akikah anak perempuan bernama Siska Purnamasari pun dilaksanakan dengan menyembelih 1 ekor kambing dan kenduri kecil-kecilan. Tak lupa kelenengan dan tarian mengisi meriahnya rumah Muk dan Tini. Begitu berbahagia keluarga kecil itu. Tanggal 13 Suro, terlihat seorang wanita parubaya menyisir rambutnya. Keriputnya menandakan usia yang kian menua. Di luar ada suara yang memanggil dari luar gubuk anyaman bambu hanya bersinarkan lampu teplok. Mbok Darsina, jenengan disuruh Pak Lek ke rumah. Iya, Nduk, mengko tak rono ya. Sari pun pamit pulang dan Mbok Darsina berdandan menuju kendurimu. Konde sanggul dan kebaya hitam pun ia kenakan menuju tempat hajatan. Hengkang dari tempat tinggalnya menyongsongkan hari yang kian gelap namun terasa petang. Jalan desa masih berupa tanah dan susunan batu. Pesepeda motor mungkin hanya beberapa lalu lalang. Warga desa lebih memilih berjalan kaki karena memang letak desa ini jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Di bawah lentera obor, tariannya digandrungi warga desa beserta gamelannya, sebuah pertanda sedang ada acara kenduri besar di kediamanmu. Memang Mu sangat berbahagia akan kelahiran buah hatinya yang selama ini ia damba beserta istrinya. Kula nuwun, Mok. Monggo, Mbok. Mari masuk. Ucapmu sembari tersenyum dan mengajak Mbok Darsina masuk. Lah, istrimu dan bayinya di mana toh, Ger? Di kamar, Mbok.
Entah sedang apa itu. Ya wis tarono. Aku mau ke sana kalau memang sedang di kamar ya, Nger. Nggih, Mbok, monggo. Ini loh si Mbok di sini. Ucap Prapti ibu darimu. Wis ora usah diceluk-celuk. Biar aku yang ke sana mendatanginya. Ya Mbok, silakan. Langsung masuk aja. Ucap Prapti, Mbok Darsina hanya membalas dengan senyuman ramah seraya masuk ke bilik atau kamar itu. Kamar yang sederhana dengan amben atau tempat tidur terbuat dari bambu. Di kanannya ada ayunan bayi yang terbuat dari rotan. Terlihat seorang wanita sedang bersama bayinya yang dibedong atau dibalut jari lurik. Mbok, Wis ora usah tangi. Santai saja. Aku cuma mau melihat bayimu. Mbok Darsina melangkah ke arah jabang bayi. Duh Gusti. Mbok Darsina kaget bukan kepalang melihat sang jabang bayi di kening dekat ubun-ubun ada sedikit bekas gigitan. Bukan gigitan hewan namun seperti gigitan entah demit atau apa. Di kening jabang bayi terlihat bekas gosong membiru. Ciloko. Ada apa Tombo? Mbok Darsina namun terdiam sambil menggigit jari entah apa yang dipikirkannya. Mo, Prap, kesini semuanya. Khawatir dan penuh was-was terlihat dari raut wajah yang memucat dan memutih dari Mbok Darsina. Pripun, Mbok? Tanya Prapti dan Mu tak kalah herannya. Mbok Darsina berteriak. Mo, Prap. Sekarang cepat bawakan ke sini kembang 7 rupa, dupo, bawang abang, bawang putih. Lan abu tunggu dapur, cepat. Enten apa saja nih Mbok? Jangan menakut-nakuti. Sudah Langger, tenangkan pikiranmu. Prap, Mo, cepat carikan itu semua tadi. Apa tadi Mbok? Kembang 7 rupa, dupo, bawang abang, bawang putih, dan abu tunggu dapur, cepat. Cukup lama Mbok Darsina menunggumu menyiapkan apa yang ia suruh carikan lalu. Ini Mbok. Dengan cepat Mbok Darsina deplok atau menumbuk bawang merah dengan kedua tangannya lalu mengunyahkannya hingga halus. Bismillahirrahmanirrahim. Jiro mong sadar patiku ono ing tangane koso. Demit tak utusi ojo soro juga ciloko. Getihku lan sukmoku jogo jabang bayine iki. Pujo lan puji dawuh datenge Gusti Pangeran. Mongso ketiga mongso rendeng peteng dadi padang panas dadi atis. Raga si jabang bayiku iki aja wani-wani menawa ora kepengen pati. Dilepek kunyahan bawang merah itu dan ditempelkan di ubun-ubun jabang bayimu dan Tini. Seketika jabang bayi menangis keras dan entah apa terdengar suara riuh juga ramai di teras rumah. Suara terdengar dari teras rumah, tidak ada lagi suara riuh ramai tarian dan gamelan, hanya suara rintihan kesakitan meminta pertolongan dari sana. Semua yang ada di kamar itu sontak menuju depan. Terlihat sudah ada pria tua sedang menolong para pemain gamelan beserta penarinya. Nama pria itu adalah Mbah Sambung atau Mbah Sambung Macan. Kang, ada apa ini? Ono demit setan alas yang lewat tadi. Tidak tahu kenapa malah diobrak-abrik begini. Wis, ayo masuk Kang. Mau ada hal penting yang akan aku sampaikan kepadamu Kang. Melangkahlah mereka menuju dalam rumahmu hingga bingar pun sirna. Sekam meredah bagai balutan distrosi kelam. Tuan rumah pun jengah dan lelah akan puisi mistis yang mengiris. Acara terpaksa dibubarkan dan semua dipulangkan. Sementara warga dusun menolong untuk mengantar pulang para penari dan pemain gamelan. Di dalam rumah ada pembicaraan yang cukup serius namun sangat syarat akan kengerian. Kenapa tidak ngeri? Bagai ditempel bara api kepalamu mendengar ucapan Mbok Darsina. Kang, kita harus mencari cara ampuh Kang. Cara apa? Maksudmu apa Nyai? Jabang bayi ini mau karo Tini terkena santet brojo Kang. Orang mungkin Nyai. Sudah kupagari sejak dulu rumah ini.
Pas masih ada mendiang Kiai Slendro. Sebenarnya ini ada apa ya? Cerita saja dengan lengkap. Mo, diam dulu. Ini hal yang tidak sembarangan. Jangan memutus pembicaraan dulu. Nggih. Saiki Kang ayo kabeh padha ndelok jabang bayine Mo karo Tini. Aku perlihatkan kalau memang bayi itu terkena santet brojo. Mbok Darsina pun melangkah menuju kamar Tini diikuti Mbak Sambung dan lainnya. Mbok Darsina langsung menggendong bayi Mu dan Tini diperlihatkan borok yang entah dari mana hampir memenuhi si bayi itu. Semua kaget. Mbah Sambung sampai mulutnya ternganga melihatnya. Mu pun melihat istrinya menangis tak kuasa mendengar pula jeritan sang istrinya Tini. Mata Mu merah, kepalanya bagai ditempel bara api, panas namun sayu dan pucat terlihat di raut Mu. Tangis pun pecah antara Mu dan Tini. Namun, Nyai, ini sama dengan santet yang terkena di keluarganya Cokro dulu itu kan? Iya Kang, santet yang membunuh dan menghabiskan keluarganya Cokro sampai ke akar keturunannya sampai tidak tersisa. maupun semakin ketakutan begitu pula dengan istrinya Tini. Kenapa? Kenapa dan kenapa bisa sampai ada santet mengerikan di keluarga kecilnya? Anak yang ia damba membuat Mu menelan ludah karena wujud berborok yang lama-lama memenuhi seluruh tubuhnya. Kalau 1000 hari tidak bisa mengembalikan kiriman santet ini, bisa habis garis keturunanmu seperti nasibnya Cokro kalau begini Kang. Iya Nyai. Tapi ini penyebabnya apa dulu? Kenapa bisa terkena santet brojo? Ini pasti karena bayi ini lahir di hari yang rawan untuk menyempurnakan ilmu, kesaktian dan memperkaya diri. Saiki oke Kang, wong sing seneng golek bondo, Kang Coro Mesugi. Tidak ada rasa kemanusiaan sejati yang meminta rezeki dari Tuhan, malah mendatangi meminta dari demit setan sialan itu. So, aku lupa apalagi ceritanya. Bajingan, asu. Umpat kesal Deno sambil membenturkan kepalanya ke meja. Udah, dipikir santai aja. Tidak usah tergesa memaksa biar tidak ketagihan. Ucap canda Dimas mencairkan suasana, namun tiba-tiba dari sudut lorong kantin terlihat seorang wanita tua melambai pada arah kami. Sontak semua kaget. Den, itu siapa? Belum menjawab, Deno langsung menggeser kursi tempat duduknya. Lalu, Bu, kapan datangnya ke sini? Ucap Deno pada wanita itu. Siapa wanita itu? Sampai Deno mencium tangannya. Diajaknya wanita itu menuju ke arah kami. Kenalin, Rek. Ini Bu Tini, ibunya Siska. Bu, baru datang Bu. Dengan siapa tadi ke sini? Sendiri, Ger. Tadi kesini naik angkutan umum. Walah, iya Bu. Mari mampir duduk dulu. Mau minum apa? Aku pesankan Bu. Ucapku pada beliau. Wes, nggak usah repot-repot, Ger. Beliau pun duduk bersama kami dan menanyakan kabar anaknya Siska. Deno hanya menjawab, belum ada perubahan. Masih tergeletak tak berdaya di ruang ICU. Ada ucapan dari Bu Tini yang membuatku ingin mendengar ceritanya. Mungkin cerita beliau bisa menjadi petunjuk untuk menemukan benang merah akan permasalahan Deno dan Siska. Kalian semua tadi berbincang apa, Ger? Kok kayak serius begitu, tak lihat dari kejauhan? Mboten Bu, cuma ngobrol biasa ini tadi. Sudah Den, jangan suka berbohong. Bicara jujur saja. Serius Bu, tadi cuma... Tiba-tiba ucapan Deno diputus oleh Bu Tini seraya kesal akan ucapan Deno yang dirasa tidak jujur. Shh, tidak usah berbohong lagi. Aku dengar kamu menyebut nama Mbok Darsina, Den. Tidak baik tahu. Maaf Bu, maaf jika aku tidak sopan. Mohon maaf sebelumnya Bu. Sebelumnya saya mau tanya, kali panjenengan, jika berkenan jenengan menjawab. Ucap Dimas
pada Butini pun mengangguk dan mempersilahkan Dimas melanjutkan ucapan akan tanyanya. Saya mau dengar cerita tentang Mbok Darsina. Siapa tahu dari cerita yang jenengan tuturkan, saya dan teman-teman dapat sebuah jawaban untuk permasalahan itu, Bu. Iya, Ngger. Sejujurnya, aku paham maksud semuanya apa. Tapi ini bukan perkara sepele. Iki sebuah cerita yang ingin dikubur dari keluarga kami. Karena kalau teringat, hati ini jadi lara dan sakit. Perkara cerita ini membuat keluarga kami hidup seperti penuh penyesalan karena salah. Mau hidup nelangsa, mau mati tidak berani, Ngger. Ibu takut kalau membuka cerita ini lagi. Tolong, Bu, ini masalah penting. Siapa tahu ada petunjuk untuk masalah putrimu kalau kamu cerita tentang Mbok Darsina dengan lengkap. Tolong, saya minta tolong sekali lagi, Bu. Butini hanya terdiam seperti ketakutan. Sesekali ia melihat Deno yang menangis tersenduh. Butini merasa iba dan akhirnya beliau mengiyakan bercerita tentang Mbok Darsina secara lengkap. Den, sampai mana kamu bercerita? Tadi sudah ceritakan sampai datangnya Santet Brojo di rumah, Bu. Jadi ngene, Ngger. Di dalam rumahmu terjadi sebuah perdebatan pembicaraan serius antara Mbok Darsina dan Mbah Sambung. Kang, kita harus bagaimana kalau begini? Nyai, tenang dulu. Ini harus dipikir dengan penuh hati-hati jika tidak ingin menjemput kematian pada kita semua. Sebentar, aku pikir dengan sedalam hatiku guna permasalahan berat ini. Cukup lama dua orang sakti ini berpikir memecahkan masalah guna mendapatkan jalan agar keluarga kecil Mu dan Tini terbebas dari jeratan santet yang dikirim oleh orang biadab. Entah siapa mereka belum diketahui. Aku tahu caranya, Nyai. Ucap Mbah Sambung yang sedikit membuat semua yang ada di sana merasa lega. Namun ketika Mbah Sambung melanjutkan ucapannya, cukup membuat Mu dan Tini menelan ludah. Corone mung iki menawa gelem, tapi harus benar-benar kuat dan niat. Mu harus bertapa pati geni dan tidak makan 3 hari 3 malam. Siap tidak, Mu? Tanya Mbah Sambung padamu, tidak ada jalan lain dan tidak bisa menawar. Kata Mbah Sambung. Mu pun dengan legowo atau sepenuh hati menerima cara satu-satunya yang disarankan oleh Mbah Sambung. Singkat cerita, Mbah Sambung dan Mbok Darsina mengantar Mu menuju Sendang Waringin. Mu sebenarnya sudah sedikit melampaui manusia awam. Bahkan ajian serat jiwa Mu sudah menguasai meski hanya tingkat 1. Kembang 7 rupa, sesajen ayam cemani dan dupa sudah tersedia. Kini saatnya Mu memulai prosesi topapati geni demi menyelamatkan keluarganya dari Santet Brojo yang bersarang di buah hati yang ia dambakan sekian lama. Terlihat tangis kecil di mulut Mu begitu berat, bagai diberi madu kemudian disiram racun di mulutnya. Pahit dan menyakitkan. Prosesi awal pun dilakukan. Mu harus menyulut dupa kemudian menyembelih ayam cemani dengan menggigit leher ayam cemani itu sampai mati. Mual pasti dengan darah amis ayam cemani yang pasti akan ia hisap secara sengaja atau tidak sengaja. Darah ayam cemani itu pun diteteskan di sebuah gelas, baru diletakkan di nampan yang berisi kembang 7 rupa di atasnya. Condro mawa condro geni, ilatku sademe banyu. Banyune Betara Bayu Ragaku wesi kalungan, kalungane Hanoman. Tapa brataku kanggo lebur pati geniku sak piturutku. Jupuken sak kudu mbok jupa lan panganen sak kudu mbok pangan. Nanging aja gawe sara lan cilaka jabang bayiku lan sak piturutku. Puja lan puji Gusti Pangeran. Selepas mantra dibaca dengan lantang oleh Mu harus bertahan di guyuran air terjun Sendang Waringin sampai 3 hari ke depan. Mau tidak mau harus dilakukan karena ini menyangkut nyawa semua keluarganya. Mu sekuat tenaga agar keberhasilan pertapaannya mampu membalikan balak pada Santet Brojo yang ditunjukkan pada keluarganya, khususnya buah hati yang ia sayangi. Begitu kasih seorang bapak atau ayah begitu besar pengorbanannya.
Masihkah kalian berani melawan orang tua kalian? Padahal demi apapun, ayahmu rela mempertaruhkan segalanya agar engkau tetaplah bahagia. Dosalah kita yang masih berani membangkang kepada orang tua yang selalu mengesampingkan kebahagiaannya demi melihat anaknya tumbuh dewasa. Memulai fokus dengan posisi sila mukti atau bersila dengan posisi sempurna pun sudah dilakukan. Doa semua terperanjat agar Mo berhasil akan pertapaannya. Namun, Sudah Kang, ayo kembali biar Mo bisa fokus dengan pertapaannya. Nyai kembali duluan saja temani Tini. Sekalian jaga-jaga di rumahnya Mo dan Tini yo. Ya wes Kang, aku tinggal ini yo. Iya Nyai, aku tak nengkin yang ngawasi Mo. Sekalian yo jogo-jogo. Mbok Darsina pun perlahan meninggalkan Sendang Waringin, meninggalkan Mo bertapa dan membiarkan pula Mbak Sambung menemani Mo di sana. Langkah Mbok Darsina mengarah ke arah rumah Tini, namun belum sampai di dekat rumah Tini, mata Mbok Darsina melihat ada sesuatu yang bergelayutan di antara pohon beringin di seberang obor pos kamling desa. Namun lagi-lagi aneh, pos kamling yang biasanya ramai pemuda dan bapak-bapak terlihat sepi, bahkan tidak ada satupun manusia di situ. Sepi tenang. Suara sepoi angin malam menambah romansa klinik di dusun ini malam ini. Perlahan dan perlahan Mbok Darsina mendekati pos kamling. Dari apa yang ia lihat kejauhan, kini nampak jelas ia cerna dengan kedua bola matanya. Bukan sesuatu, namun sosok mengerikan berborok yang memenuhi seluruh tubuhnya. Tapi sosok itu hanya diam dan bergelayutan di pohon beringin itu. Wah Ciloko, jangan sampai aku kecolongan. Suara daun kering nampak nyaring terdengar terinjak kaki Mbok Darsina. Suara aneh pun tersaji mengikuti tiap langkah Mbok Darsina. Langkah Mbok Darsina terhenti dan perlahan Mbok Darsina membalikkan tubuhnya. Terlihat sosok yang sudah ada di depan pandangan bola matanya. Sosok itu berambut panjang, seluruh tubuhnya dipenuhi borok, nampak kulit luarnya juga berlendir dan bernanah. Sosok itu hanya terdiam sambil bergerak lunglai di tempat sosok itu berdiri. Tiba-tiba, Sopo kowe? Jawaban aku sopo sejatine awakmu? dua kali pertanyaan yang sama dan yang kedua kalinya dengan nada keras dan tinggi. Namun tetap saja sosok itu hanya diam. Lalu, Jagat demit lan wingi, aja wani-wani ngeganggu urip katentremane menungso. Panggonanmu lan panggonanku asale cipta rasa ning Gustiku. Cipta rasa kang bisa kudu urip beberayan lan sesandingan. Aja padha ngeganggu lan gawe cilaka siji lan sijine. Bali yo tekan panggonmu lan asalmu. entah ucapan apa yang keluar dari mulut Mbok Darsina, namun tetap saja sosok itu hanya diam. Tiba-tiba sosok itu tertawa. Tawanya menggema, bahkan hewan malam seperti kalong yang sedari tadi berterbangan pun pergi serasa takut lari ketakutan berhamburan dan menghilang. Mbok Darsina pun bergidik, langsung balik badan dan berjalan meninggalkan sosok itu yang sudah melotot ke arahnya. Ngeri dan penuh dendam tatapan sosok itu. Apa iku wujud asline santet brojo? Gumam dalam hati Mbok Darsina sembari tetap berjalan cepat menuju rumah Tini. Pelataran Tini sudah terlihat. Mbok Darsina memberanikan diri melihat ke belakang lagi dan sudah tidak terlihat sosok itu di belakangnya. Namun terdengar suara yang sama, tapi di mana? Mbok Darsina perlahan-lahan mendekati teras Tini. Perlahan terlihat seseorang yang duduk di teras Tini. Siapa itu? Langkah Mbok Darsina semakin dekat dan semakin dekat dengan teras dan penasaran siapa yang duduk di teras itu. Namun suara kucing hitam mengagetkan Mbok Darsina yang entah dari mana tiba-tiba melompat ke arahnya. Mbok Darsina pun mendekati pintu. Ia lihat yang duduk di situ tadi kenapa menghilang. Mbok Darsina pun mengetuk pintu. Tini, Tin, bukan lawang engger. Namun terdengar suara seperti orang tercekik. Suara yang bersumber dari samping kanan Mbok Darsina di sudut remang kursi yang ada orangnya tadi. Lalu perlahan Mbok Darsina melihat ke arah situ dan sosok itu sudah duduk di situ dengan tatapan melotot dengan tubuh berboroknya. Tini. Langkah sosok itu kian mendekati Mbok Darsina dan
pintu rumah terbuka. Kenapa? Kenapa, Mbok? Kenapa? Kupingmu tuli yo. Aku panggil dari tadi tidak menjawab. Ucap Mbok Darsina kesal. Dilihatnya keluar, sosok itu berjalan cepat dan melayang tak kemana. Apa itu, Mbok? Wes, ora usah dipikiri. Semua pintu dan jendela ditutup semua, cepet. Tini pun segera menutup jendela samping, sekarang tinggal pintu depan. Tiba-tiba sosok itu sudah menggantung terbalik di pintu luar. Sontak Tini kaget dan menutup pintunya dengan membantingnya. Namun terdengar suara dari atas genteng bagi ada yang berjalan di atasnya. Tin, ayo masuk kamarmu cepet. Sekarang ayo berdoa, Tin, jangan sampai putus doamu. Mereka berdua pun berdoa dengan kusuk. Namun suara ribut itu kian menjadi di atas genteng sana. Bagaimana ini, Mbok? Wes Tin, berdoa saja pasti selamat pokoknya. Ucap Mbok Darsina menenangkan. Gangguan itu terjadi selama hampir 2 hari berturut-turut lamanya dan hanya terjadi di waktu yang sama, yaitu menjelang malam hari ketika sendaya kala. Hampir gila Tini dibuatnya. Yang paling membuat Tini ketakutan adalah ketika menutup setiap jendela dan pintu. Terkadang sosok itu tersenyum di depan jendela saat Tini hendak menutupnya. 2 hari berlalu dan teror terakhir hari ketiga. Namun sosok itu menangis, entah karena apa. Sosok itu hanya berjalan mengitari rumah Tini di malam ketiga sampai bunyi suara terdengar terasa amat keras. Namun tempat lama sosok itu adalah kursi di teras. Di kursi teras sosok itu diam, tapi jika ada yang memperhatikan, ia akan menolehkan kepalanya sembari tersenyum terseringai mengerikan. Di malam itu pun terjadi sebuah tragedi yang tidak dilupakan oleh Tini bahkan penduduk desa, karena peristiwa tak nalar yang akan membuat semua orang akan bertanya-tanya, kenapa bisa sampai sebengis dan sebrutal itu. Pagi di hari keempat, Mok pulang bersama Mbah Sambung. Mok tak sabar melihat apakah prosesi berat saat bertapa itu berhasil dan menjadikan keluarganya selamat dari santet Brojo. Tini, aku kembali, Tin. Mas sudah kembali. Bagaimana Mas lancar? Loh, kok malah tanya? Aku ini kembali ingin tahu bayi kita kok. Bagaimana Tin, sudah sembuhkah boroknya? Bukan jawaban ia, melainkan tangisan yang ia suguhkan pada suaminya Mok. Tangis yang sudah menjadi dan membuat hancur hati Mok. Mok menerka dan berpikir kemana-mana dibuatnya. Apa pengorbanannya hanya sia-sia? Kata yang tersirat di hati Mok. Dan Tin, kenapa? Jawab aku, jangan cuma nangis begitu. bayi kita masih borokan, Mas. Tini hanya menangis sejadinya. Mo pun berlari ke kamar ingin melihat buah hatinya. Betapa hancur hatimu. Buah hatinya masih berborok, tapi Mbok Darsina malah tersenyum dan berkata, Mo, jangan khawatir, anakmu sudah sembuh. Boroknya lama-lama hilang. Ini lihat, Mo. ucap Mbok Darsina sambil menunjukkannya pada Mo. Alhamdulillah Gusti. Puja-puji syukur Mo panjatkan, tak lupa Mo bersujud syukur. Semua tersenyum dan bahagia akhirnya. Namun mereka dikagetkan dengan suara ribut di luar. Suara kentongan Rajapati begitu menampar pagi yang baru saja membuka mata. Mo dan Mbah Sambung pun keluar dan melihat sebenarnya ada peristiwa apa sehingga membuat gempar penduduk desa. Tiba-tiba ada yang berlari. Tukimi namanya, tetanggamu. Min, ada apa? Kok ramai begitu? Anu masih di dalam sarung itu. Ora kuwi Masmu. Mas kae. Bicara anu lagi malahan. Yang bener kalau bicara. Kalem dulu, main kalem. Masmu. Keluarganya Pak Broto mati semua. Meninggal semua. Hah? Tenan Min? Iya Masmu, tenan. Nggih pun Mbah Sambung Masmu. Kula nyuwun pamit. Ucap Tukimin tergesa-gesa. Mo pun bergegas masuk ke rumah dan hendak berganti baju. Namun terdengar percakapan dua orang tua di kamar Mo dan Tini. Terdengar sebuah bisikan. Iki mesti Broto pelakune Nyai. Ketoke yo Kang.
Bisik-membisik itu terkesan lama, namun ucapan selanjutnya tidak bisa didengar oleh Mo. Mo pun bergegas berangkat mengecek rumah Pak Broto ingin mengetahui apa yang terjadi. Tin, aku keluar dulu ya. Dengan langkah tergesa-gesa, Mo berjalan menuju rumah keluarga Broto, rumah paling besar dan megah dari rumah penduduk lain. Maklum, Broto adalah tuan tanah dan rentenir di dusun itu. Terlihat banyak kerumunan penduduk yang sudah mengitari rumah keluarga Broto. Riuh bisikan dan percakapan sangat ketara di sana. Mo pun mendekat. Permisi. Kerumunan itu pun memberikan jalan guna Mo lewat dan masuk ke dalam rumah. Sudah ada Pak Karto selaku kepala desa yang ada di ruang tamu sedang berunding sesuatu. Kula nuwun. Sapa kuwi? Niki kula mugi di, Pak. Walah, Masuk langsung aja Mas Mo. ini bagaimana Pak? Dari tadi saya tidak melihat Pak Broto. Apa kita tunggu saja orangnya pulang dulu? Aku tak mikir dulu enaknya gimana Yomin. Mo pun bertanya karena belum mengerti bidik masalahnya apa. Sebenarnya ini ada apa toh? Jelas no kono Min. Aku lagi bingung iki. Ucap Pak Karto pada Tukimin. Mas Mo, ayo ikut aku Mas. Aku perlihatkan. Tukimin pun mengajak Mo menuju beberapa kamar dan setiap kamar dihiasi dengan pemandangan tragis. Sudah terbujur mengenaskan beberapa manusia yang sudah membusuk dengan mata yang masih melotot dan mulut terbuka. Bau busuk dan belatung yang menggerogoti setiap jasad di tempat tidur masing-masing. Bahkan ada jasad sang pembantu yang membusuk di kolam renang. Bagai bangkai tikus yang direndam di air dengan banyaknya belatung di sekujur tubuh. Ngilu, mual, bahkan Mo serasa ingin memuntahkan semua isi perutnya tatkala melihat semua itu. Baik istri Pak Broto yang mati di kamarnya, kedua anak Pak Broto yang mati di kamarnya juga. Semua yang ada di rumah itu mati membusuk, tapi hanya Pak Broto yang tidak ada. Dan Iki piye Min? Empu Mas. Bagaimana Pak sudah begini? Mending ayo kita kubur saja. Tidak baik kalau dibiarkan begini, kasihan Pak. Iya Pak, iya. Yo wes. Kalau bagusnya begitu ayo cepat disiapkan semua segera dikuburkan. proses pengangkatan jenazah satu persatu pun cukup sulit, apalagi rupa dan bentuk setiap jasad sudah benar-benar dalam proses pembusukan. Ngeri, jijik, mual, itu yang dirasakan semua orang. Singkat cerita, semua prosesi pemakaman berjalan lancar dan semua kembali ke rumah Pak Broto untuk bersama membersihkan sisa-sisa tragedi mengerikan di rumah Pak Broto itu. Tiba-tiba, Mo melihat sekelebat ada yang berjalan menuju lantai atas. Mo pun penasaran dan berjalan menyusuri anak tangga menuju lantai atas. Suara kayu tua anak tangga begitu ngilu terdengar di telinga. Mo mengamati sekitar. Seseorang terlihat berjalan dengan cepat menuju satu ruangan. Mo perlahan mendekati ruangan itu. Pintunya nampak tertutup. Suara lantai kayu masih menjadi nada mistis dan mengiris. Suara pintu terbuka, terlihat seorang wanita sedang melakukan sesuatu. Suara kuku yang mencakar tembok kayu. Baru satu langkah Mo berjalan ingin mendekat, tiba-tiba dia menampakkan mukanya kepadamu. Mo pun berjalan mundur keluar dari ruangan itu. Seseorang yang dilihat Mo masih memelototi Mo dan masih mencakar-cakar tembok. Setelah Mo keluar dari ruangan itu, ia bergegas turun ke lantai bawah lagi dan terdengar suara ribut-ribut di sana. Apa ini? Ada apa? Teriak seorang lelaki, dialah Pak Broto, lelaki dengan perawakan gempal, kumis tebal dan terkenal sebagai tuan tanah dan rentenir kejam. Sabar Pak Broto, saya tenang. Asu, sedang apa kalian di sini? Mas Broto, sabar Mas. Bajingan kowe mau ngopo wani ora arek omahku ya asu. Memang sudah seperti anjing dan kucing, Pak Broto dan Mo memang berprofesi yang sama sebagai tuan tanah. Terkadang Mo dengan kebaikan hatinya meminjamkan uang tanpa bunga dan bertolak belakang dengan Pak Broto yang meminjamkan uang dengan bunga yang besar. Awalnya tanah Pak Broto hanya beberapa petak saja, malah Mo yang lebih banyak tanah di dusun itu. Namun dengan kelicikan Pak Broto meminjamkan uang dengan jaminan surat tanah, maka banyak tanah yang dirampas oleh Pak Broto. Itu pun didukung oleh almarhum Bu Broto yang sama kejinya. Layaknya rentenir dan tuan tanah yang bengis, Pak Broto pun beranggapan Mo adalah musuhnya karena selalu membuat Pak Broto gagal merampas tanah penduduk dusun.
Minggat kabeh saka omahku. Bajingan kabeh. Loko asu. Semua penduduk pun pergi, namun Mu tidak pergi. Mu masih menunggu di dekat rumah Pak Broto. Mu ingin memastikan Pak Broto baik-baik saja, namun Mu malah melihat ada seseorang berpakaian serba hitam sedang berbicara dengan Broto. Mu mencoba mendekat dan mencoba mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Kowe kudu sabar, Broto. Sudah aku berpesan kan, tapi kamu malah melanggar. Ya sudah, berbalik membunuh semua keluargamu. Mbah pangapurane. Tapi sakit hatiku bisa dibalikan tidak? Rodo abot le. Berat bagaimana, Mbah? Iku mergo. Ucapan pria itu, dan dalam perasaan kaget dan tak percaya, Mu pun berangsur meninggalkan rumah Pak Broto, meninggalkan orang tua dengan pakaian serba hitam dengan Pak Broto. Nampak bingung, kesal, marah, dan tidak percaya. Dengan langkah layu ia berjalan pulang menuju kediamannya. Mu pun akhirnya tiba di rumahnya. Wah, salahku itu apa? Salahku itu apa, Mas Broto, dengan dirimu? Mu kesal dan marah sambil memukul pohon kelapa di depan rumahnya sampai buah kelapa berjatuhan karena pukulan Mu yang begitu kerasnya. Ana apa tongkir? Ucap Mbok Darsina yang keluar dari pintu karena mendengar Mu berteriak, tapi Mu hanya bersedih dan terdiam. Ya sudah, ya masuk ceritakan di dalam saja. Tidak baik dilihat tetangga apalagi terdengar nanti. Ayo Kir, masuk dulu. Di dalam rumah Mu langsung diam di kursi ruang tamu seperti menyimpan beban yang amat berat. Mu, cerita wae ana apa tongkir? Awalnya Mu diam tertegun dan membisu, namun bujukan demi bujukan Mbok Darsina akhirnya meluluhkan hati untuk bercerita. Mbok, tadi saya ke tempatnya Mas Broto, tapi saya jadi sakit hati sekali, Mbok. Ngelor hati mergo apa tongkir? Jadi yang mengirim santet Brojo itu Mas Broto, Mbok. Wis tak batinmu. Kelakuan Broto sudah tidak benar ketika tiba-tiba jadi kaya raya. Sudah mabuk dengan nafsu duniawi, edan pangkat, edan bondo, dan sudah bersekutu dengan setan. Salahku sebenarnya apa sih, Mbok? Mencelakakan apalagi membuat susah Mas Broto dan keluarganya saja tidak pernah, Mbok. Watu hitam lungguhe ing janggut ingwang. Untuku rajek wesi. Ilat wesi abangaran wesi mangkangkang itu ku tawa sakelir. Lambiku iya selamat tangkep kalih. Asta jeriga epek-epek ingsun cakra. Cakra wak jempol kalih. Panundo Trisula, panunggulku musala. Manisku supit wesi jentekku iya, ngaran Pasopati. Ucap pelan entah kata apa dari Mbok Darsina. Ada dua perkara, Mo. Kenapa Broto mengincarmu? Sing pertama itu karena kamu membuat susah ketika Broto ingin merampas tanah warga dusun, dan itu rakyat kecil, orang miskin. Kedua, anakmu itu Sekar, Pangadek Suropati, bayi perempuan yang lahir secara pilihan 1 banding 1000 bayi, yang rencana Broto bakal membunuh kamu dan istrimu, lalu akan diasuh Broto bayimu. Dan itu membuat rezekinya dan apa yang dilakukan si pengasuh bayi itu mendapat lancar dan sukses, tidak ada halangan. Kalau santet Brojo itu tidak berbalik, tahu kan jadi apa? Itulah kenapa keluarga Broto semuanya mati, karena berbalik menggerogoti dan membunuh apa saja yang ada di rumahnya Broto. Iku ganjaran gowong kaya asu ngono kae. Tapi Mbok, apa itu Sekar Pangadek Suropati? Saya tidak tahu apa itu. Kui
bayi yang lahir di bulan Suro, tapi bayi itu hanya lahir 1000 tahun sekali dan itu pilihan. Intinya bayi itu membuat rezekimu lancar dan menjadi juru selamatmu dan keluargamu. Ucap Mbok Darsina menjelaskan lagi, kehidupan pun berjalan seperti biasa, melakukan rutinitas seperti biasa sambil melihat tumbuh kembang buah hatinya. Buah hati mereka yang dimomong oleh Mbok Darsina. Ya, masa kecil bayi itu pun berlalu sampai menginjak balita, gadis perawan bernama Siska Purnamasari. Tumbuh layaknya anak gadis pada umumnya, setiap hari dititipkan di gubuk Mbok Darsina. Kehidupan sederhana anak desa yang masih asik dan menyenangkan. Bermain, jilungan atau petak umpet, pasaran, masak-masakan, dan lain sebagainya. Semua itu terkesan umum dan wajar. Namun menginjak usia genap 7 tahun, Siska, gadis kecil yang cantik dan lugu, buah hati dari Mo dan Tini dirasakan. Mbok Darsina mulai berbeda. Tempat favorit Siska adalah pohon asem besar di sekitar desa. Entah perasaan Mbok Darsina atau apa, Mbok Darsina sering melihat Siska bermain sendiri, terlihat asik namun hanya sendiri. Apakah itu wajar? Di waktu menjelang maghrib, Siska tiba-tiba berucap lirih. Sun amatek aji kuwayahipun tumurono ngau biawak mamit tur tinuteng bolo pinonco suci kembar pipitu jajar maripit asriyen siang angker kalane wengi. Mendengar itu pun Mbok Darsina kaget. Mbok Darsina dibuat tercengang. Bocah berumur 7 tahun fasih sekali merapalkan mantra, padahal tidak ada yang mengajarinya. Di mana mantra itu juga tergolong mantra tingkat tinggi. Namun dengan seksama Mbok Darsina mengamati lagi. Ada sosok itu lagi, sosok wujud demit santet brojo di samping Siska, seolah sedang berbincang dengan Siska. Tiba-tiba sosok itu melirik ke arah Mbok Darsina dengan tatapan dan senyuman menyeringai. Tatapan dan lirikan mata yang sangat tajam. Tapi sosok itu kembali berbincang dengan Siska, sembari bermain dengan kiciran atau kincir-kincir yang terbuat dari daun singkong. Hari-hari berlalu, Siska senang sekali duduk di bawah pohon asem besar itu. Terkadang juga Siska bercerita bahwa ia punya teman, dan temannya selalu mengajarkan doa-doa yang membuat perasaan Siska merasa nampak berbeda tatkala membacanya. Mbok, aku punya teman loh. Sinten niku, Nduk? Namun tanpa aba-aba, Siska tidak menjawab pertanyaan Mbok Darsina, melainkan menarik Mbok Darsina menuju ke pohon asem besar itu sambil berkata ketika sampai di sana. Itu loh Mbok, duduk di atas itu. Ucap Siska penuh senyum kenaifan pada Mbok Darsina. Siapa yang tidak merasa ngeri, siapa yang tidak merasa khawatir. Betapa kagetnya Mbok Darsina kala itu. Yang ditunjuknya adalah sosok demit wanita berwujudan dari santet brojo yang hampir membunuh keluarga Mo dan Tini. Bahkan sudah menjadi maut bagi keturunan keluarga Broto. Makhluk itu mendengarkan suara yang membuat semua bagian tubuh Mbok Darsina bergetar begitu hebat. Kang Sabung. Opo Nyai ono opo? Itu, lihatlah di atas pohon asem, Kang. Duh Gusti, setan alas. Terlihat sosok tersenyum menyeringai di atasnya. Terlihat pula gadis kecil di bawahnya sedang tersenyum juga ke arah Mbah Sambung dan Mbok Darsina. Duh, Rene. Ucap Mbok Darsina pada Siska kecil. Hanya diam dan masih tersenyum persis dengan senyum menyeringai sosok di atasnya. Rene, Nduk. Namun lagi-lagi Siska hanya tersenyum memandangi mereka dengan senyum masih menyeringai. Mbok Darsina pun cemas. Mbok Darsina langsung mendekati Siska dan menariknya. Namun sosok itu langsung turun dan menarik Siska. Terlihat Mbok Darsina dan sosok itu saling tarik-menarik tangan Siska. Cemet tidak punya sopan santun. Lepaskan cucuku. Ucap Mbok Darsina sambil melotot ke arah sosok itu. Sosok itu malah melepaskan tangannya Siska dan mencengkram kepala Mbok Darsina. Mbah Sambung pun terkejut karena sosok itu mencengkram kepala Mbok Darsina seperti akan mematahkannya. Dengan sigap Mbah Sambung langsung mengeluarkan kerisnya dan berjalan menuju sosok itu. Hendak dihunuskan kerisnya ke sosok itu, melepaskan cengkraman dan terbang ke atas pohon asem lagi. Sosok itu dan Mbah Sambung hanya beradu tatapan mata, saling melotot, bahkan keduanya seakan berinteraksi seolah sedang bertarung batin. Dan Mbah Sambung pun meninggalkan sosok itu dan menuntun Mbok Darsina. Ayo Nyai. Tak lupa juga Mbah Sambung menggendong Siska. Mbah Sambung menuntun menuju ke dalam gubuk. Hari-hari pun berlalu dengan cepat.
Siska masih suka bermain di bawah pohon asem besar itu, masih asik dengan temannya sosok wujud Santet Brojo. Sampai-sampai wujud itu dinamai atau diberi nama oleh Siska dengan nama Mbak Ayu. Digambarkan cerita oleh Siska, Mbak Ayu ini cantik dan murah senyum, selalu mengajari Siska tentang hal-hal yang membuat Siska lebih mengenal dunia itu sangat kejam. Manusia itu adalah makhluk paling berbahaya karena mempunyai nafsu yang terkadang tidak bisa dikendalikan dan tidak puas dengan segala bentuk pencapaian. Di bulan Suro kembali terjadi perdebatan yang serius di keluargamu. Kang, ini kenapa ya Kang? Siska semakin lama semakin aneh. Menakutkan kalau aku lihat-lihat. Mata Mbok Darsina melihat ke penjuru arah entah memastikan sesuatu. Matamu pun mengikuti Mbok Darsina melihat juga ke segala penjuru arah. Di luar terdengar suara gemuruh orang berbincang. Sopo kowe? Terdengar banyak suara langkah kaki yang tersaji dalam sepiring malam yang sunyi dan sepi. Tiba-tiba pintu terbuka. Ternyata Sarno, penjaga rumah Broto yang baru saja bekerja dengan Broto seminggu. Ternyata yang mondar-mandir dari luar rumah dan menciptakan suara langkah kaki adalah Sarno. Matanya merah melotot dan gagu. Ono apa Sar? Ono apa? Anu mas, mau... Ucap Sarno masih gelagapan. Sarno pun memegang tanganmu seolah ingin mengajaknya ke satu tempat. Kini Mbok Darsina pun hanya bisa melihatnya. Di waktu yang sama, Mbah Sambung sedang bergegas pula melakukan topo ijol nyawa atau pertapaan tukar nyawa. Topo ijol nyawa dilakukan dengan penuh kerahasiaan dan hanya Mbok Darsina yang tahu, karena itu juga konsekuensi atau syarat jika mau menyelamatkan keluarga Mbok dari malapetaka Santet Brojo. Di bawah rerimbunan pohon beringin, Mbok dan Sarbo masih berjalan diikuti susulan langkah Tini yang menggendong Siska dan gandengan tangan Mbok Darsina. Sampailah pada sebuah gubuk kecil, gubuk yang reot dan usang. Itu adalah rumah Sarno. Di sebuah bilik kecil dengan dinding anyaman bambu serta kamar tidur berkelambu, nampak dua sosok manusia yang hanya terbujur kaku. Hiasan cahaya remang lampu minyak petroleum usang menyajikan jelas pandangan yang membuat sekujur tubuh merinding. Kedua insan manusia tak berdaya dengan mulut perak dan mata secara ingin keluar karena melotot. Tangan dan kaki pun hanya terlihat seolah seperti batang jagung. Niki masmu. Ucap seorang suami, ucap seorang bapak yang menunjuk istri dan anak perempuannya terbaring lunglai di tempat tidur rewat yang banyak termakan rayap. Terkena apa ini Sar? Ucap Mbok bertanya pada Sarno, namun hanya gelengan kepala yang dihidangkan oleh Sarno. Mo. Itu adalah Mbok Darsina dan istrinya serta anaknya Siska. Duh Gusti, kenapa ini kok bisa seperti ini? Semuanya hanya diam kecuali Mbok meminta Mbok Darsina untuk menolong keluarga Sarno. Namun Mbok Darsina menolak karena hal ini cukup beresiko. Mo, itu namanya peliharaan tulang arak. Peliharaan itu tidak bisa dilepas apalagi dibinasakan dari asalnya, karena itu sebuah pertukaran dengan apa yang didapat Sarno. Namun Mbok tetap bersikeras memohon pada Mbok Darsina untuk menolong keluarga Sarno. Semua karena iba sampai-sampai Mbok memohon dengan penuh ketulusan. Hati seorang lelaki baik-baik yang sangat jarang ada di dunia. Mbok Darsina sebenarnya ragu karena tanpa Mbah Sambung ia seperti belum mampu jika menolong keluarga Sarno seorang diri. Ada juga kemungkinan jika salah prosesi maka nyawanya akan menjadi ganti. Singkat cerita, tepatnya di malam Selasa Kliwon prosesi dilakukan. Dan segala kebaikan yang dilakukan menjadi sebuah petaka di desa. Prosesi itu tidak berjalan sesuai rencana. Istri dan anak perempuan Sarno malah meregang nyawa. Mbok Darsina pun terkena imbasnya. Tangan Mbok Darsina mengalami luka bakar hebat dan membuat matanya buta satu karena terkena tusuk dupa. Apakah hanya sebatas itu nelangsa yang diterima Mbok Darsina akan niat baiknya? Tidak. Sarno pun terpukul dan serasa dendam dengan Mbok dan Mbok Darsina. Umpatan asu, bajingan, kata kasar lain terucap dari mulut Sarno bersama dengan derai air matanya dan rasa sesak di dadanya melihat keluarganya meregang nyawa. Hari-hari Mbok Darsina terasa pilu. Banyak fitnah dan omongan warga desa atas peristiwa di gubuk reot Sarno. Sarno seolah mengujarkan kebencian pada warga desa akan peristiwa itu. Di sudut lain terlihat Broto tertawa lepas melihat kemalangan hidup Mbok Darsina. Para orang tua desa pun enggan lagi memakai jasa dukun beranak Mbok Darsina dan enggan pula menitipkan anaknya pada Mbok Darsina.
Hanya keluarga Mo dan Tini saja yang masih baik dengan Mbok Darsina dan tetap menitipkan Siska pada Mbok Darsina untuk diasuh. Para orang tua desa mungkin merasa jijik dengan penampilan baru Mbok Darsina, wanita tua dengan satu mata buta dan tangan yang seolah hitam mengerikan. Nelangsa dan duka harus diterima oleh wanita tua dengan hati malaikat itu. Cacian dan makian adalah sarapan juga makan malam setiap hari wanita tua ini. Manusia memang serupa iblis jika sudah termakan ucapan dan ujaran kebencian. Apakah salah? Pada kenyataannya memang negeri ini gampang sekali diujari oleh penyakit hati. Sore yang biasa, Mbok Darsina sedang asik bermain bersama di bawah pohon asem. Tawa canda keduanya serasa memecah lara dan nelangsa Mbok Darsina. Tiba-tiba banyak anak-anak yang melihat keseruan Mbok Darsina dan Siska bukan ingin bergabung bermain bersama, namun malah melempari Siska dan Mbok Darsina dengan batu sambil meneriaki Mbok Darsina orang gila. Salah satu lemparan dari anak-anak itu mengenai kepala Siska. Terlihat kepala Siska berdarah. Sontak Mbok Darsina marah. Diambilnya sapu lidi dan menghampiri anak-anak itu. Semua anak-anak berlarian dan berhamburan. Anak-anak itu berlari menuju arah kebun bambu samping pohon asem. Nah, salah satu terjungkal dan terdengar suara dari kebun bambu itu. Anak-anak lain masih berlarian. Terlihat sebuah kejadian yang membuat ngilu dan ngeri. Tersungkur seorang bocah laki-laki di bekas potongan bambu. Kepalanya tertancap bekas potongan bambu dan perutnya pun bolong ditembus runcingnya bekas potongan bambu. Darah mengalir berbau amis di bekas potongan bambu itu. Bocah itu pun kejang-kejang menghadapi sakaratul mautnya. Mbok Darsina hanya bisa menatap dan menyaksikan bocah lelaki kecil itu sebelum ajal menjemput bocah laki-laki kecil itu. Lalu dengan memberanikan diri, Mbok Darsina mendekati dan mencoba membalik posisi bocah itu serta menariknya dari bekas potongan bambu yang menguning namun sekarang berubah menjadi merah pekat. Ya Tuhan, orang tua mana yang tak akan meneteskan air mata? Bocah kecil itu terlihat sangat mengenaskan, kedua matanya copot dan perutnya bolong. Mbok Darsina pun membaringkan dan mencari daun pisang yang ditunjukkan untuk menutupi jasad bocah kecil itu. Namun, dari kejauhan nampak Sarno melihat semua itu dan berteriak pada Mbok Darsina yang masih menutupi jasad bocah kecil itu. Tak disangka Sarno langsung mendorong Mbok Darsina dan memakinya serta menyumpahinya. Dengan amarah Sarno membuka daun pisang itu. Sarno menangis, Sarno marah dan murka. Langsung Sarno berkata, "Oh Langer, aku tidak terima. Aku akan balas kematianmu." Lalu Sarno membopong jasad bocah itu dan ternyata itu adalah keponakannya Sarno. Dendam kian mendalam di hati Sarno. Entah iblis apa, namun hati Sarno sudah menjadi durjana. Malah petaka desa akan tercipta dan semua hanya akan menunggu ajal saja. Tidak ada yang bisa selamat, bahkan doa pun akan terasa sia-sia. Di malam itu, seperti biasa Mbok Darsina masih asik bercanda dengan Siska. Siska mungkin hanya anak kecil, namun Siska mempunyai pikiran yang malah dewasa dan lebih manusiawi dari warga desa. Ada sebuah kata yang mungkin membuat Mbok Darsina sampai bercucuran air mata. Mbok, kenapa sih orang-orang desa pada jahat dengan Simbo? Padahal kan Simbo suka menolong orang-orang desa. Apa rasa kemanusiaan di desa ini sudah mati ya Mbok? Ucap Siska yang masih kecil. Namun kata itu begitu dalam jika dirasakan dengan penuh empati. Mbok Darsina hanya tersenyum dan menahan air matanya meski tak ayal ditahan pun masih jua menetes di matanya. Ora Kondo, orang desa itu sepertinya sedang terkena permasalahan. Mungkin jadi ya begitu. Lah, ibu dan bapak di mana sih Mbok? Kok sampai waktu malam begini belum juga kesini? Ya paling bapak kali ibumu sedang repot, Nduk. Ditunggu sebentar yo. Sekarang genduk tidur saja. Nanti pas bangun bapak dan ibumu pasti sudah datang. Nggih, Mbok. Tapi di luar rumah ternyata sudah ada Tini yang mendengarkan semua percakapan anak gadis kecilnya dan Mbok Darsina. Nampak Tini juga iba dan menangis akan nasib Mbok Darsina. Namun di pohon asem itu, Tini seolah merasakan sesuatu. Ada senyuman menyeringai tepat di atas pohon asem itu. Tini pun langsung masuk ke dalam rumah Mbok Darsina karena ketakutan. Tin, ada apa kok seperti orang ketakutan begitu? Tidak apa-apa Mbok. Walah, ya wis, ini anakmu dari tadi cari kamu, Tin. Terus aku tidur-tidurkan saja, soalnya kepalanya bocor tadi. Lah,
Kok bisa sih, Mbok? Ya mau ana cacili banyak melempari batu terus kena Siska, Tin. Bocah saiki kok ora duwe unggah-ungguh ya, Mbok? Suka menyakitin orang lain. Kalau besar nanti mau jadi apa? Mbok Darsina masih sibuk mengipasi Siska yang tertidur sembari mengeluh serta mengecup kepala anak kecil Tini itu. Nampak Mbok Darsina begitu menyayangi Siska. Lah ini anak kamu, mau kamu gendong pulang. Baru saja tidur loh ini, Tin. Iya, Mbok, di rumah tidak ada siapa-siapa. Apa kamu ikut saya sekalian ke rumah, Mbok? Pinta Tini pada Mbok Darsina, namun Mbok Darsina menolak dan memilih istirahat saja di gubuk sederhananya. Beliau berkata bahwa sangat lelah dan ingin tidur lebih awal. Alah, Nduk, sing sabar, Nduk. Semua akan mulia pada akhirnya. Simbo akan menjaga kamu sampai datang kematian, Simbo, Nduk. Sebelum itu Simbo meminta ingin menggendong Siska, entah karena apa terlihat tetesan air mata di kedua bola mata wanita tua itu. Tini pun mengalungkan jari pada badannya dan menggendong buah hatinya. Tini pun izin pamit pulang kepada Mbok Darsina karena memang sudah menjelang malam. Setapak demi setapak hanya ditemani penerangan obor, tapi terdengar suara kentongan begitu nyaring. Tini mendengar banyak orang menyambangi pos kamling. Nampak ramai dan geram terlihat raut semua orang di situ. Ayo datangi, ayo! Semua teriakan dan langkah kaki penduduk yang seperti kerasukan setan malam itu. Tapi yang lantang bicara di antara mereka semua adalah suara Sarno dan Broto. Terdengar jelas di kedua daun telinga ini. Langkah geram kesetanan mengawal semua penduduk desa. Tempat yang akan mereka datangi tak lain adalah gubuk dukun beranak desa, yaitu Mbok Darsina. Tukang santet, wong tua setan, balik ke keluargaku bajingan. Umpatan demi umpatan keluar dari mulut Sarno ditambah provokasi dari Broto. Semua penduduk desa pun ikut mengumpati bahkan menyumpahi wanita tua yang tidak tahu apa-apa itu, dan dilemparnya obor oleh Broto diikuti Sarno ke gubuk Mbok Darsina. Kobaran api langsung menjalar. Si jago merah kian melahap segalanya. Bakar hidup-hidup, bakar orang tua tukang santet itu. Bakar! Terdengar jeritan dan kesakitan dari dalam gubuk itu. Di balik pohon, Tini pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menangis sembari melihat kejadian keji itu di depan matanya. Sungguh biadab penduduk desa di malam itu. Motor. Ucap Sarno dan Broto menyaksikan serta mendengar jeritan dari dalam gubuk yang terbakar hebat itu. Suara jeritan dan kebakaran menyatu menjadi pilu. Keluar seseorang dari dalam gubuk, pakaiannya terbakar, kulitnya melepuh, rambutnya terbakar, dan seluruh tubuh masih menyisakan luka bakar begitu hebat. Semua penduduk desa terkejut. Tiba-tiba wanita tua itu jatuh tergeletak di teras gubuknya, disaksikan seluruh penduduk desa. Ini pripun, Pak Broto? Tak pikir sih. Broto pun mengajak semua warga untuk membawa wanita tua itu ke area tengah hutan, di mana di sana terdapat sumur tua Belanda. Dibawalah wanita tua itu menuju ke hutan. Masih terdengar suara araman kesakitan dari mulut Mbok Darsina. Suara itu mungkin terdengar seperti sakaratul maut. Sampailah di sumur tua di tengah hutan. Dilemparkan wanita tua yang sudah tidak berdaya itu ke dalam sumur dan segera semuanya bergegas meninggalkannya. Pokoknya ini sudah selesai. Ayo kembali sekarang. Semua penduduk pun kembali dan pulang ke rumah masing-masing. Hanya Tini yang masih menangis tersendu, yang masih juga berdiam diri di balik pohon asem itu. Namun, pada tepat jam 12 malam, terdengar suara mungkin setan pun akan ketakutan, apalagi manusia jika mendengarnya. Tembang tresno marang desaku. Desa kang ayem lan bungaya ati, aja padha sembrono, aja padha salah lelaku. Tongamu muspro. Tiba-tiba langgam suara dan entah bisa-bisanya disertai gamelan yang entah dari mana berubah menjadi teriakan keras wanita tua. Lagu asmara lan kuciwa. Marang desaku patiku dudu pati, nanging patiku amarga lara atiku marang desaku. Kowe kabeh kudu ngrasake lara sajroning atiku lan saraku. Kabeh kudu mati.
Ucap suara yang keras memenuhi desa. Sudah nak, aku tidak kuat menceritakannya lagi. Ucap Butini kepadaku, Deno dan Dimas. Terlihat kesedihan masih menyelimuti raut tua Butini. Namun, sepintas kulihat ada seorang nenek tua berjalan membungkuk cepat menuju lift. Wis, Jarno. Ucap Dimas sambil menepuk bahuku keras. Tidak ada lagi yang bisa aku tanyakan pada Butini karena Butini menolak menceritakannya. Kami pun masih kekurangan petunjuk agar masalah ini segera terselesaikan. Namun, Butini meminta sepunjuk kertas dan menuliskan sesuatu. Di kertas itu terlihat sebuah alamat dan siapa saja nama-nama yang bisa kami datangi agar lebih menambah petunjuk. Kami seolah lelah akan permasalahan ini. Dan kami tahu tujuan kami besok kemana. Ke dusun mati di sebelah timur Jawa.